Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Sehat? Lesu? Lesu? Sama. Anak-anak, mulai pelajaran kita berdoa dulu. Dipimpin oleh, sekarang biasanya kan laki-laki ya, sekarang kan perempuan. Monggo. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan mencoba membandingkan antara kedua aplikasi itu, yaitu Scratch dan Blockly. Hari ini kita fokus pada perbandingannya, tetapi ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu mengenali antarmuka Scratch dan Blockly. Kalau kemarin kita fokusnya praktek aplikasi tersebut, barangkali kita tidak fokus terhadap perbandingan jika dua-duanya dibandingkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi tujuan pertama yaitu mengenali antarmuka Scratch dan Blockly. Yang kedua, menjelaskan perbedaan dan persamaan antara Scratch dan Blockly. Yang ketiga, memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan kita buat. Hasil yang saya lihat itu adalah helikopter. Saat helikopter terbang, ada yang aneh hasil akhirnya. Insya Allah masih saya simpan itu sekarang. Kenangan itu hasil pertama saya. Helikopter naik, ada yang ganjil. Sudah berupa animasi, ada yang ganjil. Apa? Helikopter itu mestinya bisa naik kalau baling-balingnya berputar. Baling-balingnya berputar. Sementara yang saya gunakan adalah gambar. Maka saya harus mengulang proses tersebut mulai dari gambarnya. Caranya gimana? Dipisah. Gambar di Photoshop lagi, Photoshopnya dipotong jadi dua gambar, yang satunya helikopter, yang satunya baling-baling, dipisah. Hanya biar bisa diedit nanti digerakkan khusus untuk baling-baling saja. Kalau satu gambar kita paksa putar, sak helikopter malah muter, sak baling-balingnya malah muter, sesuatu yang tidak masuk akal kalau sekedar untuk melihat itu. Maka diulang lagi prosesnya, gambar diedit lagi di Photoshop, kita masukkan aplikasi lagi, nyusun bahasa pemrograman, kita masih bisa pakai yang awal tadi hanya untuk badannya saja, tetapi untuk putarnya beda lagi. Sudah. Setelah beberapa hari kemudian memang berhasil, saya cari tahu gimana cara memutarnya, ketemu. Memutar memang, tetapi ada yang kurang. Sekali lagi hasil akhirnya apa? Perputarannya. Anak-anak, yang namanya helikopter terbang itu perputarannya mestinya harus cepat. Yang saya lakukan lambat sekali, tapi sok model kan sapi. Ibaratnya dalam hal animasi itu nampak sudah gambarnya, animasinya sudah jalan, tetapi proporsionalnya tidak jalan. Apa? Perputarannya. Saya berhari-hari, berminggu-minggu sampai terakhir sudah. Ini betapa mudahnya kalian belajar tentang aplikasi animasi semacam ini. Dan ada kelebihannya juga dalam kita menyusun Scratch ataupun Blockly. Itu sebenarnya kita secara tidak langsung sudah disediakan oleh penyedia aplikasi tersebut bahwa isinya yang kalian blok geser-geser itu adalah instruksi bahasa pemrograman sebenarnya. Tinggal geser saja. Itu ya. Kemudian dikembangkan oleh MIT Media Lab. Ini berbeda dengan yang satunya nanti. Yang ketiga, cocok untuk belajar logika pemrograman dasar. Betul, ini hanya untuk dasarnya saja. Barangkali ini juga menjadi ketertarikan buat kalian untuk mengawali suka dengan bahasa pemrograman. Kemudian dapat membuat animasi game cerita interaktif. Nah, ini adalah situsnya tentang Scratch. Sebelum saya masuk ke kita fokusnya ke membandingkan dua aplikasi ini. Ini adalah platform open source buatan Google, artinya open source gratis. Seperti yang saya sampaikan dulu, untuk yang kita dapat lebih kita harus bayar. Sekarang hal-hal kayak gini banyak yang gratis. Kita bisa maksimalkan hal itu untuk belajar. Digunakan untuk membuat editor visual basic
berbasis blok, betul, kurang lebih sama. Blockly sama Scratch sama. Nanti perbedaannya yang kita cari. Banyak digunakan di situs pembelajaran seperti code.org, betul. Artinya sebenarnya ini skill. Artinya kalau code.org berarti perusahaan itu memanfaatkan Blockly tidak hanya yang tersedia di template saja, tetapi ada tambahan yang mereka masukkan karena mereka menyediakan salah satu menunya untuk menampakkan bahasa pemrogramannya, dan itu bisa diedit kita sendiri, dikembangkan kita sendiri. Persamaannya, pemrograman berbasis blok sama, tinggal geser, masukkan perintah, nanti tinggal di play saja dan itu sudah jalan. Cocok untuk pemula, dapat digunakan secara online, mendukung logika dasar pemrograman, dan keduanya mempermudah belajar pemrograman dengan pendekatan visual. Nah, karena minggu lalu kita sudah pernah belajar, saya ingin carikan dulu sebagai review sebelum barangkali untuk mengingat pelajaran yang minggu lalu. Tinggal lihat aja, tapi ternyata beda ya. Seperti yang saya maksudkan agak beda. Bandingkan dengan antara Blockly sama Scratch. Di mana di Blockly jadi di mana di Blockly itu saat kita menampilkan tampilan seperti saat kita sedang menyusun blok itu, ada salah satu menu yang di situ bisa menunjukkan bahasa pemrogramannya secara terbuka. Itu yang saya maksud dengan open source, dan itu bisa diedit. Kalau kita punya kemampuan untuk mengedit dan memasukkan istilah diinjek ya, memasukkan bahasa pemrograman ke situ seperti yang kita harapkan, maka misalnya gerakan itu sangat terbatas di dalam Blockly, ada gerakan-gerakan tambahan yang kita inginkan secara spesifik, maka kita bisa menambahkan dalam aplikasi tersebut. Sementara di sisi lain, di sini Google juga menyediakan beberapa di websitenya itu beberapa menu yang bisa dijadikan dijadikan tambahan belajar kita untuk mencari apa saja yang bisa ditambahkan. Ini contohnya, misalnya ada bahasa pemrograman di sini. Ini tinggal copy paste saja, dan ini sudah disediakan sama Google. Kita copy paste dan kita masukkan di dalam Blockly yang diedit tadi, istilahnya diinjek kalau bahasa saya. Nah, nanti tinggal kita menunggu hasilnya saja, bahwa kelebihan dari Blockly dibandingkan dengan tadinya saya mau minta ke depan, tapi kok kayak waktu ini kebanget ya. Jadi ini adalah perbedaannya. Sorry. Nah, ini perbedaan Scratch dan Blockly. Scratch dikembangkan oleh MIT. Jadi ini penyedia layanannya fokus pada proyek interaktif dan visual berwarna dan menarik. Sementara Blockly dikembangkan oleh Google, framework fleksibel dan editor blok. Artinya disediakan menu yang bisa kita edit dan ditambahkan. Sekaligus Google juga menyediakan bahasa-bahasa pemrograman yang barangkali kita butuhkan, tinggal memasukkan saja, copy paste saja. Atau kalau misalnya kita punya kemampuan, tinggal edit sesuai apa yang kita harapkan. Dan kemudian yang berikutnya dapat menghasilkan kode nyata yang nampak dalam tampilan Blockly. Ini contoh penggunaan. Membuat animasi tokoh berjalan, membuat game sederhana. Ini adalah Scratch. Sementara Blockly digunakan pada code.org, app investor, dan ini sekaligus membuktikan bahwa Blockly bisa dikatakan tidak punya batasan atau minim batasan untuk kita berkreasi yang lebih. Terus kemudian menghasilkan kode JavaScript dan Python. Kelebihannya, kalau Scratch mudah digunakan, visual menarik, dan komunitas besar, tidak menghasilkan bahasa pemrograman yang nyata karena bloknya itu yang terdiri dari bahasa pemrograman tidak ditampakkan di dalamnya, atau instruksinya tidak ditampakkan. Sementara di Blockly dapat menghasilkan kode nyata, fleksibel, dan bisa diedit. Antarmuka kurang menarik untuk anak-anak karena memang tujuannya barangkali memang untuk dikembangkan. Jadi sekali lagi kembali ke tujuan awal, untuk anak
SMP barangkali lebih pas kalau kita pakai Scratch. Kalau Blockly barangkali bisa dikembangkan untuk jenjang berikutnya yang memungkinkan siswa untuk berkreasi lebih luas lagi dalam tingkatan yang lebih tinggi. Nah, ini prakteknya sebenarnya dan juga sekaligus langkah-langkah. Ini refleksi. Keduanya menggunakan konsep visual block coding karena visual tampilan di awal itu hampir sama semua kecuali bagian yang nampakkan bahasa pemrogramannya. Scratch belajar pemrograman kreatif, sementara Blockly belajar logika dan sintak bahasa nyata. Bahasa nyata yang dimaksud adalah bahasa pemrograman secara nyata. Melatih berpikir komputasi, yonal dan logis. Barangkali ada pertanyaan? Monggo di Retno. Saya ingin Bapak itu, saya nggak paham Pak ya tadi itu, tapi kalau praktek Blockly itu bagaimana Pak? Ini jamnya habis ya. Gampang. YouTube banyak. Pelajari dahulu. Kalau memang ada kesulitan bisa nanti dikonsultasikan. Ada lagi silahkan. Ada yang ditanyakan? Sudah? Dan untuk berikutnya kita akan belajar. Pada pertemuan berikutnya kita akan memperdalam tentang Blockly dan juga Scratch dalam level yang lebih dalam lagi, dan kita nanti coba praktekkan memasukkan bahasa pemrograman itu ke dalam Blockly. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.